jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bersyukur untuk kasih Tuhan sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di sini untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segenap majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya, khususnya kelompok pelayanan 3 yang bertugas saat ini, mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian. Adapun pemberitaan firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, Sarjana Teologia, Magister Manajemen. Terpujilah Tuhan atas kasih-Nya sehingga kita dihimpunkan kembali untuk memuji untuk memperoleh kesembuhan dan keselamatan. Dengan roh, Daud dapat terus memuliakan Tuhan dan mengakui pertolongan Tuhan dalam bahaya. Baik Daud, Musa, Dialah yang
Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih-Nya besertamu sekalian. Besertamu juga. Saudara-saudara, hari ini kita bersama memuliakan Tuhan yang adalah Raja. Tentu kita menyadari bahwa seringkali kita lalai dalam melakukan kehendak-Nya. Karena itu, mari kita merendahkan hati kita mengaku dosa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami sering lalai melakukan kehendak-Mu. Kami sering tidak menaati perintah-Mu. Kami seringkali tidak memuliakan-Mu. Kami mengaku bahwa kami sering mementingkan kehendak kami sendiri dan mengabaikan bimbingan-Mu, sehingga kami tak mampu memperlihatkan kemuliaan-Mu kepada sesama kami. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia lepaskan kita
Dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Markus 9 ayat 50b. Demikian, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur yang akan dituntun oleh Mazmur pasal 124. Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita mulai. Pujian bagi penolong Israel, nyanyian Ziarah Daud. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Pasti air telah menghanyutkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Nyawa kita terluput seperti burung. Jerat itu telah putus. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ia kenang tangpuang tu rondongki, Pak Pudian Toraya 124. Tangpuang tu rondongki, tonaya yaki Buddha uli nang masangangki mangkana sangki natalang nangki nalang murangki Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara PWGT Jemaat Biring Kanaya. Dengan kasih, disilahkan.
Terima kasih pujian dari ibu-ibu kekasih. Tuhan terus memberkati, jadi berkat untuk memberitakan Injil Tuhan melalui paduan suara. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan baca, dengar, renungkan bersama-sama. Bacaan lanjutan dari Bilangan 11 ayat 1 sampai 29. Kemudian Yakobus 5 ayat 12 sampai 20 dan Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Kita siapkan pada Alkitab kita masing-masing. Dan sekiranya kita sudah siapkan, mari juga kita siapkan kehidupan kita untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa Surgawi, atas segala tuntunan dan kasih-Mu yang tak putus-putusnya Engkau nyatakan dalam hidup ini. Terima kasih kami persembahkan dalam sukacita kami, oleh karena Engkau telah menyertai kami dalam satu pekan yang lalu. Dan kembali hari ini kami ada di pelataran-Mu mempersembahkan kehidupan kami. Kami telah jalani dalam suka dan duka perjalanan hidup kami yang lalu. Tentu itu pula yang akan mewarnai kehidupan kami ke depan. Tapi itu bagian dari cara Tuhan memproses hidup kami. Kami butuh tuntunan-Mu melalui firman-Mu. Biarlah kiranya dalam menghadapi setiap keadaan hidup, kami terus menjadi garam dunia. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mendengar firman-Mu hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya kami boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu sungguh-sungguh mengenyangkan kami menjadi pedoman hidup. Bapa, berfirmanlah, kami telah setia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita dari Bilangan 11 ayat 1 sampai 29 di atas pokok api Tuhan. Firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang perai, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan
hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan kau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi atau tidak. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi
tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi roh yang hinggap kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20. Saya akan menggunakan Alkitab terjemahan baru isi 2. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Namun yang terutama, saudara-saudaraku, janganlah bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan haleluya. Injil yang dibentangkan kepada kita dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Firman Tuhan, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yesus, saya ulangi, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku.
Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tangannya menyesatkan engkau, saya ulangi, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Itulah firman Tuhan, berita Injil kepada kita. Amin. Firman-Nya kure sumanga puang tukadami. Jemaat Tuhan yang sama-sama diberkati dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema hari ini, mempunyai garam dalam diri. Sipatu laden sia lan kaleta. Saya percaya kita semua yang hadir dalam ibadah ini tahu apa fungsi garam. Untuk makanan seperti sayur atau lauk pauk, fungsi garam adalah memberi cita rasa. Kalau garamnya pas, tapi kalau kebanyakan garam juga pasti tidak enak. Untuk ikan dan daging, garam berfungsi untuk mencegah pembusukan. Nah, kalau dikatakan mempunyai garam dalam diri, saya tidak mau pakai kata bergaram. Masih ya toke dikui bergaram. Tapi saya setuju dengan tema ini, mempunyai garam dalam diri. Artinya kita sebagai murid-murid Tuhan diharapkan untuk senantiasa menghadirkan yang baik. Kalau PWGT menghadirkan yang menyejukkan, di mana PWGT hadir, semua jadi sejuk. Itu semua pasti mengantar setiap orang untuk menikmati hidup yang aman, damai.
kalau dalam kehidupan ini tidak ada yang dikorbankan. Kita mulai perhatikan firman Tuhan yang kita baca hari ini, mulai dari perenungan Daud di Mazmur 124. Itu berisi rasa syukur pemazmur dalam menikmati kasih dan pemeliharaan Allah. Allah begitu berperan dalam kehidupan umat Tuhan, umat Israel. Mereka selalu dibebaskan dari berbagai kemelut hidup, pergumulan-pergumulan. Karena itu pemazmur bersyukur, sungguh menyaksikan kehadiran Allah, memberi damai, keamanan bagi umat Israel. Dalam Bilangan pasal 11, Allah mendengar keluh kesah umat Israel. Allah mendengar sungut-sungut bangsa Israel, meminta daging. Dan ternyata kehadiran Allah dapat mencukupkan kebutuhan mereka. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20 tadi juga, Allah mendengarkan seruan dan doa umatnya yang memohon kesembuhan yang sakit. Artinya apa bagi kita? Pada Tuhan ada kuasa yang bisa memelihara kehidupan kita, yang bisa menyembuhkan ketika kita sakit, dan dapat mempercukupkan segala kebutuhan hidup kita. Dalam Yakobus ini, penyakit di situ fisik, pada tubuh kita juga dosa, itu penyakit rohani. Dalam Tuhan ada pengampunan, memaafkan dosa-dosa kita. Nah, karena itu perlu pada diri kita ada selalu pertobatan. Pertobatan di sini mengakui segala kelemahan yang telah kita buat. Nah, di sini perlu kehati-hatian. Karena dalam kehidupan kita terang-terangan ada orang yang senantiasa berpihak pada yang salah. Yang nalan pasatoraya kumat di pateka balomate. Tapi toh tetap kita melihat bahwa itulah yang terbaik. Merasa diri benar. Saudara, saya ajak jangan tinggal dalam situasi itu. Karena tidak selamanya hidup kita ini ada. Dan kalau kita tinggal dalam situasi membenarkan yang salah, berpihak pada hal yang lemah, berarti garam dalam diri kita dipertanyakan. Jemaat Tuhan, garam bisa berubah dari memberi cita rasa kepada keadaan hambar. Itu jelas dalam, kalau kita membaca Matius 5 ayat 13, di situ dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudara, garam adalah bahan pengawet penting. Dan juga menjadi kata, garam ini adalah kata yang menjelaskan kekuatan baik dalam diri anak-anak kerajaan Allah, dalam diri kita. Ada kekuatan baik yang Tuhan letakkan dalam diri kita. Itu arti kata garam.
Nah, dalam bacaan Injil Markus tadi, ayat pasal 9 ayat 38 sampai 50, menjelaskan tentang kegelisahan Yohanes dan para murid. Karena ada orang yang bukan pengikut Yesus, yang tidak masuk dalam lingkup persekutuan itu, dapat mengusir setan, tapi dalam nama Tuhan. Kadang memang kita membatasi bahwa kitalah yang baik dari orang lain. Itu pemahaman salah. Dan ini yang diperbaiki oleh Yesus dalam bacaan utama kita hari ini dari Injil Markus 9 ayat 38 sampai 50. Di sini Yesus meyakinkan para murid kita juga bahwa orang yang telah mengusir setan dalam nama Tuhan itu bukan musuh. Karena itu jangan salah paham atas tindakan orang tersebut. Yang terpenting di sini menurut Yesus adalah bagaimana kehadiran kita menolong orang lain. Terlebih dalam teks Injil Markus ini, menolong orang yang kerasukan setan. Dan orang yang melakukan pertolongan itu, yang bisa melepaskan ikatan kuasa gelap itu, adalah orang yang telah melakukan karya Allah. Dan ia pun mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Nah, karena itu berita Injil hari ini menantang setiap upaya yang menetapkan batasan siapa yang dapat dan tidak dapat menerima belas kasih Allah. Jadi tidak boleh membenarkan apa yang kita lakukan, karena hanya Tuhan yang dapat menilai apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Allah bebas bergerak melalui rohnya. Dalam bilangan tadi itu kata roh berulang kali. Mulai di ayat 17. Sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh. Itu dalam bentuk Allah mau mengambil roh. Roh Kudus, roh Allah yang dimaksud di sini. Mau menekankan kepada kita betapa pentingnya kehadiran roh dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Karena roh itu yang memberi kuasa, kemampuan untuk dapat memanfaatkan kekuatan kebaikan yang ada pada diri kita. Dan roh itu bebas bergerak. Baik yang ya maupun yang tidak. Mengapa roh itu bebas bergerak? Karena rahmat Allah begitu luas. Dan itu yang terus-menerus menantang kita untuk menghilangkan batasan-batasan yang dibuat oleh pikiran kita dan gaya hidup kita. Membatasi orang lain. Nah, karena itu mesti di sini kita memahami kehadiran kita bersama-sama untuk apa Tuhan hadirkan kita di sini. Nah, karena itu Yesus menjelaskan kepada murid, bagi yang menyesatkan, orang yang hadir menyesatkan. Menyesatkan di sini kalau salah lalu kita dukung, sudah lemah kita dukung, artinya berbuat yang bukan pada standar. Kita dukung, itu sudah salah. Itu melemahkan, itu menyesatkan. Yesus bilang apa dalam bacaan kita?
Jika tanganmu melakukan yang tidak baik, jika matamu melihat yang tidak baik, jika kakimu menuju kepada yang jahat, potonglah, cungkillah. Menurut saya tak mungkin kita mau potong tangan kita, kaki kita, kita mau potong mata kita, mau dicungkil. Tapi ini bahasa simbol. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini yang menyesatkan orang lain, maka harus dibuang. Entah melalui tangan, kaki, dan mata. Yesus memakai 3 anggota tubuh ini untuk kiasan-kiasan tertentu. Tangan menyimbolkan kehendak manusia, apa yang kita mau, termasuk kehendak selalu mau jadi terbesar. Padahal pada diri kita kapasitas 0. Tidak ada yang bisa kita buat. Atau mau selalu yang utama, itu diperebutkan oleh para murid. Yesus bilang apa? Ketika murid-muridnya memperebutkan kedudukan, dia bilang, bukan karena kedudukan, bukan karena menjadi seorang pemimpin, jadi terbesar, tapi yang melakukan kehendak Allah. Biar tong di belakang terus, tapi melakukan yang benar dan jujur, itulah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Nah, apa yang mau dipotong dalam kehidupan kita hari ini? Yang senantiasa membawa kita dan orang lain tersesat. Dalam dunia sekarang yang harus dipotong adalah penggunaan sosmed. Coba kita jujur pada diri kita, berapa jam kita pakai waktu untuk otak-atik HP kita. Itu harus dipotong sekarang. Biar kita sembunyi, Tuhan lihat, Tuhan tahu berapa jam kita pakai. Oke, kalau kita pakai handphone kita untuk belajar bagi mahasiswa, atau mencari ilmu melalui Google, enggak apa-apa, biar berjam-jam. Tapi kalau kita pakai sosmed itu, merugikan diri kita dan merugikan orang lain, kita bebas menyampaikan kata-kata yang menyakiti orang lain, yang tidak membangun, segera potong. Jangan teruskan hal itu. Yesus memakai 3 anggota tubuh kita, tangan, kaki, dan mata, karena itu yang lebih cepat melakukan sesuatu tindakan untuk menyesatkan. Tapi kaki juga kalau kita gunakan untuk memberitakan kabar baik, itu luar biasa. Nah, apa yang mau dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini? Kita diingatkan untuk segera membuang, melepaskan segala dosa atau penyebab dosa dalam hidup ini. Baik bagi diri kita yang menyebabkan kita berdosa, maupun sesuatu yang kita lakukan yang membuat orang lain berdosa, harus segera dibuang. Yesus mengatakan, lebih baik cacat, itu 3 kali dikatakan, tetapi masuk surga daripada lengkap tubuhmu. Tapi sekali lagi tidak mungkin kita mencungkil mata kita, kita memotong tangan dan kaki. Tidak mungkin. Tapi seperti perenungan minggu kemarin, Tuhan selalu menguji batin dan hati kita. Ini yang harus kembali kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini, itu muncul dari hati yang baik? Jadi Tuhan tidak hanya melihat yang kelihatan, tetapi jauh Tuhan lebih melihat hati dan batin kita. Perasaan yang menggerakkan sesuatu itu batin. Karena ketika baik dari hati kita, baik kita munculkan, itu akan berdampak baik. Dan dampak yang Yesus mau kita nyatakan dalam hidup ini sekarang, dan akan berdampak pada hidup setelah kita menjalani kehidupan kita di dunia ini.
untuk bisa melakukan itu. Sekali lagi roh Allah. Kita perhatikan. Roh Allah yang membuat Musa dan para tua-tua dapat memimpin bangsa Israel. Roh Allah itu pula yang memberi daya kepada orang percaya sehingga dia dapat berdoa dan menyatakan mujizat. Tidak hanya sampai di berdoa, tapi dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dengan roh Allah itu juga Daud dapat memuliakan dan mengakui pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dalam bangsa Israel walaupun menghadapi bahaya yang begitu berat. Ternyata saudara-saudara, roh Allah itulah yang memampukan setiap anak-anak Tuhan untuk dapat mewujudkan kehidupan yang dapat memberi faedah, yakni menjadi garam. Menjadi garam. Karena ada garam atau mempunyai garam dalam diri. Tidak bisa kita menjadi garam kalau tidak memiliki garam dalam diri. Nah, karena itu tugas kita sekarang, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita harus terus menjaga agar senantiasa kehidupan kita berfungsi dengan baik. Sebagaimana mestinya garam, kalau dia berfungsi baik akan menyenangkan. Sekaligus mengingatkan kita bahwa untuk tetap mempunyai garam dalam diri, jangan mengandalkan diri. Jangan mengandalkan kekuatan yang ada pada kita, kekuatan orang lain. Tetapi andalkanlah kuasa Allah itu. Dengan kuasa Allah itu dia berkuasa memurnikan setiap kehendak dan kelakuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan roh Allah itu kita dimampukan untuk dapat memberi pengaruh yang baik. Coba kita kembali pada diri kita. Di mana kita hadir dalam 24 jam hidup ini? Apakah kita terus memberi pengaruh yang baik? Dalam gerakan tubuh kita, dari kata-kata kita, pemikiran kita. Dan semua yang kita lakukan, apakah sudah berpengaruh baik bagi orang lain di sekitar kita? Nah, ini menjadi hal penting. Saudara-saudara, karena itu untuk terus mempertahankan manfaat kekuatan baik dalam diri kita, yaitu garam yang Tuhan sudah letakkan. Dosa yang senantiasa kita lakukan dalam hidup ini segera potong. Yan nato mangura dosa tanga maapirangi. Tidak mau lagi mendengar orang-orang tua, padahal Alkitab mengajar kita. Kalau kita mendengar orang tua kita, ayah ibu kita, pasti membawa kepada kebahagiaan. Kalau kita mendengar guru kita, dosen kita, orang-orang yang tua dari kita, pasti menghadirkan faedah dalam hidup ini. Membuat kita berbenah diri untuk dapat memanfaatkan kekuatan kebaikan dalam diri kita. Itulah garam. Nah, karena itu apapun tantangan kita untuk menyatakan garam yang punya fungsi baik. Jangan menyatakan garam yang hambar. Maka segala kehendak yang tidak baik dengan fungsi garam yang baik dalam diri kita, pasti kita potong dan kita tinggalkan, kemudian kita berubah. Perubahan dapat dinikmati saudara-saudara, bukan dari tempat lain, bukan dari apa-apa, tetapi dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan, kita hidupi, dia yang akan merubah segala keadaan hidup kita menuju pada damai sejahtera Allah. Kita damai, orang lain damai karena kehadiran kita. Terpujilah nama Tuhan dan amin. Firman-Nya. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, Tuhan terus menyertai kita. Apapun keadaan hidup yang kita hadapi, suka duka dan pergumulan yang begitu banyak, tetapi Tuhan ada menolong kita. Sebab itu jadilah garam di tengah-tengah dunia ini.
mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Mari berdiri bersama-sama. Kita menyatakan pengakuan kita melalui pengakuan Gereja Toraja, mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. kita aminkan dengan melakukan Allah Bapa kami puji Engkau. Allah Bapa kami puji Engkau, Allah Bapa kami puji Engkau, kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu, Allah Bapa kami puji Engkau. Putra Allah kami agungkan Kau, Putra Allah kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah kami agungkan Kau. Roh Kudus Engkau penghibur kekal, Roh Kudus Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami, Roh Kudus Engkau penghibur kekal. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita diberi kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur atas kasih dan pemberian Tuhan serta berkat-berkat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, dengarkanlah nats persembahan dari Mazmur pasal 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita mengiringi persembahan dengan melakukan Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah
Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Setelah pundi persembahan dijalankan, ada natura yang akan kita uangkan. Ada natura persembahan jemaat yang akan diuangkan dan diperuntukkan untuk kas dana rutin jemaat. Kepada Bapak Penatua Simon Bongi, disilakan untuk memimpin lelang. Ya, ada 3 yang akan kita lelang. Ya, ini ubi isinya kuning, bagus dibuat kolak. Ya, silakan ditawar, bikin kue. Kira? Hah? 100, pisang penduan pen? Saya mau pentalun, di pemadam-demi, ya. Ya, pisang pa? Eh? Hindi pa? 200 pisang penduan pen? Pisang penduan pen? Pen 3. Ya, yang terakhir. Ubi mentega. Saya mau 100 di depan. 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mewangkan natura ini. Tuhan memberkati. Yang sudah mengambil bagian pada lelang tadi, disilakan menemui majelis di depan setelah ibadah selesai. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami ambil, persembahan yang telah kami berikan, yang telah kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat
dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah kau terlena, rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira. Meskipun dalam cobaan, ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah kau khawatir tentang hidup apa juga, dan cemas tak berarti, karena Tuhan dekat. Nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini dalam segala zaman dan waktu untuk masuk dalam perayaan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 6 Oktober mendatang. Jadi ini perayaan perjamuan kudus sedunia. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua,
meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Semoga kita mempersiapkan diri kita bersama dengan anak-anak kekasih yang sudah dibaptis, dimohon supaya mereka juga ikut perjamuan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, agung dan semarak karyamu dalam hidup ini. Karena itu patut Engkau mendapat hormat dan kemuliaan dari kami anak-anak-Mu, anak-anak kerajaan-Mu. Terima kasih kami sudah memuliakan, mengagungkan nama-Mu lewat kidung pujian. Kami telah mempersembahkan kehidupan kami. Bahkan segala berkat-Mu yang boleh kami terima. Kiranya berkenan memuliakan Engkau. Karena itu kuduskanlah, biar layak menjadi penyembahan kami. Bahkan di tengah-tengah persekutuan ini, Engkau telah memberi kesempatan begitu indah bagi kami. Boleh diingatkan melalui firman-Mu bahwa dalam diri kami Engkau letakkan garam. Kiranya garam itu berfungsi dengan baik. Kekuatan baik dalam diri kami yang Engkau telah letakkan, kami manfaatkan untuk memberi kedamaian bagi semua orang dalam segala keadaan. Terima kasih firman-Mu ini. Terus uraikan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu dalam mata iman setiap kami. Kami boleh hidupi, kami boleh lakukan. Sehingga kami semakin diberkati oleh Tuhan dan juga semakin menjadi berkat. Dalam persekutuan ini Bapa, kami mohon Engkau melindungi kami untuk kehidupan sepekan ke depan. Biarlah pendampingan-Mu boleh kami nikmati dari hari ke hari. Biarlah segala yang akan kami lakukan dalam tugas pekerjaan masing-masing, dalam rumah tangga, dalam perjuangan studi bagi anak-anak kekasih, dalam pertumbuhan bagi yang masih bersama dengan orang tua, kiranya mereka terus dituntun untuk terus berjuang dengan baik, memanfaatkan kekuatan baik yang Tuhan telah letakkan dalam diri kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, bersyukur untuk beberapa anggota jemaat yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran hari ini. Kami doakan Grace kelompok 1, Rusmiati kelompok 2, Samsom Kadang kelompok 4, Peter Jarung kelompok 4, Kristina Pakan kelompok 4, dan Gisa Kanatara kelompok 6. Tuhan telah menambahkan setahun umur bagi mereka sebagai tanda bahwa Tuhan berkasih karunia. Karena itu ajar mereka untuk terus mempersembahkan kehidupan mereka dalam tuntunan dan pengasihan-Mu, berkat-berkat-Mu terus melimpah. Demikian juga yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan di minggu ini. Tuhan terus bangun mereka dalam cinta kasih, menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Sebagai orang tua bagi anak-anak, suami istri, biarlah tetap memaknai kehadiran dalam rumah tangga anugerah-Mu sebagai bagian dari cara Tuhan untuk menghadirkan mereka sebagai berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Apapun tantangan pergumulan yang dihadapi, mereka terus melaksanakan setia satu dengan yang lain.
berdoa, bersyukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang boleh menerima kenaikan pangkat atau golongan, yang boleh mendapatkan pekerjaan, yang boleh selesai studi, yang sembuh dari sakit, dan berbagai kesuksesan lainnya Tuhan. Biarlah mereka boleh memakai semua itu untuk membangun kehidupan mereka dan juga menjadi tanda bagi mereka bahwa anugerah Tuhan senantiasa tersedia dengan baik, boleh dinikmati dalam apapun kenyataan hidup ini. Karena itu segala keberhasilan yang diraih dimanfaatkan untuk memuliakan Engkau. Juga di persekutuan ini Bapa, kami berdoa bagi pergumulan bersama di tengah-tengah jemaat. Terlebih orang tua saudara dan anak-anak kekasih kami yang bergumul karena sakit. Baik yang dirawat di rumah sakit, kami doakan Inggita, anak dari Bapak Petrus Lolo, dirawat di rumah sakit Inggit. Orang tua kami Nyonya Nelly Masuli dirawat di rumah sakit Tajuddin. Anak kekasih Julisa Gabriel Pakiding dalam kelemahan tubuh di Toraja. Orang tua kekasih kami Ibu Marta Pabesak dirawat di rumah sakit Primaya. Bapak Victor Patiung dirujuk dari ICU Timika dan saat ini dirawat di rumah sakit Wahidin. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong orang-orang yang kami kasih ini untuk mendapatkan kesembuhan. Berkati dalam beriman kepadamu. Biarlah kiranya tetap melihat bahwa tangan Tuhan terus mereka alami jamahan Tuhan dan kesembuhan tersedia bagi mereka. Berkati usaha keluarga, pendampingan dari keluarga, tangan-tangan yang merawatnya, kami percaya itu alat Tuhan. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang dalam pergumulan duka cita. Berdoa bagi Bapak Denny sampai atas meninggalnya ayahanda terkasih di Toraja. Berdoa buat keluarga Aris Rante atas meninggalnya Om terkasih. Biarlah kiranya Tuhan terus memberi penghiburan yang sejati bagi mereka. Kiranya duka cita yang dihadapi senantiasa dalam penguasaan Tuhan dan mereka dapat memahami bahwa kehidupan kami sebagai manusia ada waktu lahir tapi ada juga waktu meninggal. Karena itu kehidupan yang masih ada Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Kami terus membawa kepadamu untuk dapat bermanfaat baik selagi kami masih diberi kesempatan hidup. Ya Tuhan, persiapkan kami sekalian untuk dapat menikmati persekutuan yang indah dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan minggu depan. Biarlah dalam hari-hari ke depan ini tuntunan dan kasih-Mu senantiasa boleh kami alami, sehingga kami terus mempersiapkan kehidupan kami, diri kami, anak-anak kekasih kami, untuk dapat mempersekutukan hidup kami dalam persekutuan nyata di dunia ini, dan juga merupakan gambaran dari persekutuan yang akan kami peroleh di sorga-Mu. Ya Bapa di sorga, karena itu lindungi kami dalam hari-hari kehidupan. Jika sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, Engkau menyertai kami, naungi kami dengan sayap kasih-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, tibakan dengan baik ke rumah anugerah-Mu. Dan di sana pun pimpin kami menjalani hari-hari di pekan yang baru ini. Biarlah pada minggu depan kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini untuk mendapatkan berkat, sehingga kami diteguhkan dan kuat untuk menjalani perjuangan kehidupan kami. Bapa di sorga, semua yang terlibat langsung dalam pelayanan-Mu hari ini, berkati kami sekalian. Biarlah kiranya dengan api Roh-Mu terus menguatkan kami untuk dapat memberi diri dan waktu kami Tuhan pakai dalam pelayanan. Ya Tuhan, ampunkan segala dosa kami, dengarkan kami serta sempurnakan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan warta tambahan dari PPGT. Panitia Festival Musik Band Rohani Volume 2 PPGT Jemaat Biring Kanaya mengucapkan terima kasih kepada PMG, Majelis Gereja, Bapak Ibu anggota jemaat, dan rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan yang sudah mendukung kami, baik dalam dukungan doa, dana, pikiran, tenaga, dan fasilitas. Sehingga Festival Musik Band Rohani Volume 2 PPGT Jemaat Biring Kanaya boleh terlaksana dengan baik dan telah selesai pada hari Sabtu 21 September 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih Panitia Festival Musik Band Rohani Volume 2 PPGT Jemaat Biring Kanaya. Penekanan warta untuk PWGT Jemaat Biring Kanaya. Disampaikan bahwa ibadah pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 di Jemaat Bukit Tamalan Rea. Ibadah dilaksanakan pukul 16 atau jam 4 sore. Kelompok yang mengordinir adalah PWGT kelompok 3 dengan dress code baju kerja orange PWGT. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk mewujudkan kehidupan yang damai sebagai tanda bahwa mereka selalu memiliki garam dalam diri. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara, pergilah, nyatakanlah kekuatan baik dan katakanlah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Jadilah garam bagi dunia ini. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kita sampai saat ini. Mari kita kembali dengan ucapan syukur dan kita melakukan nyanyian syukur Lawanlah Godaan. adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berlumpur,